Di concern coba pengen nolak. Kalau Awakmu orang kesekian sing diomongi kayak ngono. kan itu persen itu itu akan Ah, kamu nggak minta. itu kan simpel itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Bapak Dr. Arief Chandra Setiawan, SST MSI. Yang kami hormati Saudara Tantri Uli Lusianti dan Saudara Nesvia Nisa Artanti dari UPN Veteran Jawa Timur selaku pemateri kita hari ini. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara, perkenankan saya, Sulistiawati ini selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita buka bersama. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah acara inti, pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, agar kegiatan kita hari ini selalu mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan saya pandu secara ajaran agama Islam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak pemaparan materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Tantri Uli Lusianti dan Saudara Nesvia Nisa Artanti. Kepada adik-adik pemateri, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pegawai dan teman-teman magang BPS Kota Surabaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat sedikit sharing pada skak siang hari ini.
pada kesempatan kali ini kami akan sharing terkait visualisasi data dan dashboard interaktif menggunakan Tableau. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tantrik Uli Lucianti. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Nesvianisa Artanti atau biasa disapa Mbak Caca. Kami adalah mahasiswa dari Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur yang telah melaksanakan magang di PPS Kota Surabaya. Kami juga alumni dari MSIB Batch 5 Data Analis, di mana saya dari Karirmu, sedangkan Mbak Caca dari Data Academy. Topik yang akan kami bahas pada siang hari ini yaitu terkait understanding data visualization, kemudian workflow data visualization, lalu ada introduction to Tableau, kemudian advanced Tableau visualization, dan yang terakhir interactive dashboard di Tableau. Nah, sebelum kita diskusi lebih dalam terkait Tableau, ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa data adalah uang. Nah, menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di sini, benar nggak sih kalimat itu? Atau setuju nggak sama pernyataan tersebut? Nah, lalu apakah dengan data yang kita punya dalam jumlah banyak itu nantinya bisa menghasilkan uang yang banyak juga? Lalu kenapa perusahaan di luar sana itu berlomba-lomba memiliki penyimpanan yang besar untuk menyimpan sebuah data? Nah, sebenarnya pernyataan tersebut itu kurang tepat karena benefit atau keuntungan itu berasal dari informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Nggak mungkin sebuah perusahaan itu memiliki atau menyimpan data dengan jumlah yang banyak secara cuma-cuma. Nah, tentunya mereka itu juga memiliki tujuan dari situ, di mana semakin besar penyimpanan yang dimiliki sebuah perusahaan, nantinya semakin banyak juga data yang bisa mereka simpan. Dari situ semakin banyak juga informasi yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan sebuah benefit atau keuntungan, misalnya uang. Nah, tapi tentunya dengan data yang banyak tersebut, proses pengolahan memerlukan waktu yang lama, sedangkan waktu itu sangat berharga bagi setiap orang, apalagi seperti pimpinan dan para stakeholder. Nah, lalu bagaimana sebuah perusahaan itu dengan data yang banyak bisa cepat dan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses bisnis? Nah, jadi perusahaan itu bisa dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi dalam proses bisnisnya itu melalui visualisasi data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan visualisasi data itu? Jadi, visualisasi data adalah cara menyampaikan informasi dari hasil analisis data melalui elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta. Nah, visualisasi data ini tuh memiliki beberapa manfaat seperti memudahkan pemahaman data. Jadi, data yang disajikan dalam bentuk tabel besar atau mentah itu seringkali sulit dibaca atau dipahami. Dengan melakukan visualisasi data, seseorang itu bisa dengan cepat memahami data yang kompleks dengan penyajian dalam bentuk grafik atau peta atau diagram-diagram lainnya. Lalu manfaat yang kedua yaitu bisa mengidentifikasi pola. Nah, melalui visualisasi data, pola atau hubungan setiap variabel itu bisa dilihat dengan mudah. Kemudian visualisasi data itu juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, data yang divisualisasikan dengan baik ini bisa memberikan informasi yang lebih jelas bagi para pengambil keputusan. Mereka dapat dengan mudah membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan mudah dimengerti. Lalu manfaat selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Nah, visualisasi data itu membantu dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada stakeholder atau tim yang mungkin tidak memiliki latar belakang secara teknis, sehingga semua pihak itu dapat memahami data dengan lebih jelas dan bisa melakukan kolaborasi yang lebih efektif. Kemudian, manfaat yang terakhir itu bisa meningkatkan insight. Nah, ketika semua pihak itu bisa memahami data dengan lebih jelas, maka informasi yang didapatkan juga bisa dipahami dari berbagai sudut pandang.
Nah, dari hal tersebut itu bisa memunculkan wawasan baru yang bermanfaat dan akhirnya membantu menemukan peluang yang sebelumnya tidak terdeteksi. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara data visualisasi dengan infografis. Nah, dari segi jumlah datanya itu, data visualisasi itu menggunakan data yang banyak dan seringkali menampilkan data mentah dalam jumlah besar yang memerlukan analisis yang mendalam. Sedangkan pada infografis itu hanya menggunakan data dalam jumlah yang lebih sedikit, seringkali berupa hasil summary atau penyederhanaan informasi. Kemudian dari segi sifat dan tampilannya, data visualisasi itu bersifat interaktif dan memungkinkan perubahan tampilan data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya melakukan filter, zoom, atau update secara real time. Nah, sedangkan infografis itu bersifat statis atau tetap, di mana informasi yang ditampilkan itu dalam satu format yang tidak berubah. Lalu dari segi tingkat estetikanya, data visualisasi itu fokus pada penyampaian informasi yang jelas dan akurat, sehingga dia memiliki sedikit nilai estetik, karena yang diutamakan adalah fungsionalitasnya. Nah, penggunaan warna, kemudian chart, dalam data visualisasi itu tidak sembarangan juga, karena dia memiliki arti juga. Lalu, pada infografis itu, dia memiliki nilai estetika yang kaya. Nah, karena mengutamakan desain yang menarik untuk menyampaikan informasi secara visual dan lebih mudah dicerna oleh audiens. Kemudian di sini terdapat alur pembuatan data visualisasi. Yang pertama itu ada business understanding. Nah, di sini business understanding itu atau disebut dengan pemahaman bisnis. Pada tahap ini itu seluruh stakeholder atau tim melakukan rapat untuk menganalisis dan menentukan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Nah, pemahaman mendalam terkait masalah bisnis ini itu sangat penting karena supaya nantinya data yang digunakan itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, masuk ke tahap yang kedua yaitu data understanding atau pemahaman data. Nah, pada tahap ini itu berfokus pada pengumpulan datanya, mulai dari kualitas dan karakteristik data yang dimiliki. Misalnya, sebuah perusahaan ingin melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan loyalitasnya. Nah, maka data yang diperlukan adalah data yang berhubungan dengan histori transaksi pelanggan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Lalu langkah yang ketiga adalah data preparation atau persiapan data. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pengolahan data yang nantinya akan dilakukan visualisasi. Proses pengolahan datanya itu seperti cleansing data yang redundant, kemudian transformasi data, sampai dengan pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu setelah data siap dilakukan visualisasi, yaitu masuk ke tahap yang keempat, data visualization. Nah, ketika pada tahap ini itu dipastikan untuk memvisualisasikan data dengan chart atau grafik yang sesuai agar mudah dalam mendapatkan insight. Nah, ini merupakan chart yang umum digunakan oleh orang-orang. Yang pertama terdapat bar chart, itu digunakan untuk perbandingan. Lalu ada line chart digunakan untuk melihat pola tren. Kemudian ada pie chart, itu digunakan untuk melihat presentase, dan area chart ini untuk melihat grafik area. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tabel. Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini, apakah ada yang sudah pernah pakai yang namanya Tableau untuk melakukan visualisasi data? Mungkin kalau ada bisa eh, meramaikan di kolom chat. Oke, jadi Tableau adalah tools visualisasi data yang populer karena kemampuannya adalah mengolah data melalui kombinasi antara visualisasi dan analisis data. Nah, dengan menggunakan Tableau, ini dapat memudahkan dalam pembuatan laporan hasil analisis dari data mentah yang dimiliki melalui chart atau dashboardnya. Nah, contohnya di sini ada dua perusahaan, yaitu Netflix dan Ferrari, yang sudah menggunakan Tableau dalam proses bisnisnya.
Kemudian Tableau ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu bisa melakukan analisis investigasi secara cepat. Kemudian Tableau juga bisa melakukan otomatisasi pelaporan. Lalu Tableau juga bisa membuat dashboard yang interaktif. Kemudian bisa menyatukan berbagai sumber data. Tableau juga bisa mengontrol akses data dengan aman dan bisa melakukan basic ETL operation dengan cepat. Nah, ETL di sini yang dimaksud adalah ekstraksi transformasi dan load data. Berat, ketika ETL ini dilakukan secara cepat, berarti perusahaan itu berusaha mengoptimalkan pengolahan data secara cepat dan tepat juga. Selanjutnya di sini ada 3 produk dari Tableau yang umum digunakan, yaitu Tableau Prep, Tableau Desktop, dan Tableau Public. Apa sih yang membedakan dari ketiga produk ini? Jadi Tableau Prep ini dari segi kegunaannya itu digunakan untuk melakukan preparation atau pengolahan data. Fungsi utamanya adalah memudahkan proses SQL agar data siap dilakukan visualisasi atau analisis. Nah, sedangkan pada Tableau Desktop ini, dia juga bisa melakukan preparation data, tapi selain itu dia juga bisa melakukan visualisasi data. Kemudian untuk Tableau Public itu adalah produk Tableau yang digunakan untuk memvisualisasikan data atau mengupload hasil visualisasi data secara publik dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan tim. Jadi kesimpulannya Tableau Desktop dan Tableau Public itu berfokus pada pembuatan visualisasi, sementara Tableau Prep itu berfungsi untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis. Nah, selanjutnya Advanced Tableau Visualization. Nah, berikut merupakan istilah yang digunakan dalam Tableau, yaitu ada green fields dan blue fields, di mana warna biru itu digunakan untuk menggambarkan dimensi, sedangkan warna hijau digunakan untuk menggambarkan measure. Nah, data dalam dimensi ini itu bersifat discrete dan berisi data yang bersifat kualitatif atau non-numerik yang digunakan untuk mengelompokkan, kemudian mengategorikan atau mendeskripsikan sesuatu. Fungsinya itu, dimensi ini biasanya digunakan untuk memecah hasil dari suatu measure dalam tabel atau grafik. Misalnya, ingin mengetahui berapa jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan itu termasuk measure, sedangkan jadi misalnya ingin mengetahui berapa jumlah penjualan berdasarkan kategori produk. Nah, jumlah penjualan itu masuk ke dalam measure, sedangkan kategori produk itu masuk ke dalam dimensi. Kemudian untuk yang warna hijau itu memiliki arti measure. Nah, di dalam measure ini itu datanya bersifat kontinu atau berisi data kuantitatif atau berupa data angka yang bisa diukur atau dihitung. Nah, measure ini digunakan untuk melakukan perhitungan numerik seperti penjumlahan, kemudian rata-rata atau average atau agregasi lainnya. Biasanya digunakan untuk menghitung metrik seperti penjualan, kemudian jumlah pembelian, pendapatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat istilah aggregate funksi atau fungsi untuk meringkas data. Nah, di Tableau ini itu disediakan beberapa fungsi seperti count, max, min, median, var, kemudian standar deviasi, dan sum. Lalu terdapat istilah juga calculation fungsi atau di sini digunakan untuk membuat nilai baru berdasarkan data yang ada. Nah, contohnya ini terdapat fungsi yang digunakan untuk mengetahui segmentasi country, apakah berada pada kelompok tinggi, kelompok sedang, atau kelompok rendah berdasarkan pendapatannya. Lalu terdapat istilah korelasi dan outlier, di mana korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan dua variabel. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi antara adanya outlier pada data yang kita punya. Nah, outlier itu adalah data yang berada jauh di luar rentang nilai data. Biasanya outlier ini disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau perbedaan mendasar dalam karakteristik data.
Nah, ketika outlier ini tidak dihandle, maka bisa menimbulkan dampak yang signifikan pada analisis data nantinya. Nah, handle outlier itu bisa dilakukan melalui inputasi data seperti menggunakan median atau modus. Selanjutnya, di sini ada dashboard with Tableau yang nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Caca untuk lebih dalamnya. Persilahkan. Baik, izin masuk untuk melanjutkan presentasi terkait visualisasi data dan pembuatan dashboard interaktif menggunakan Tableau. Untuk pertama menjawab dari Pak Bilal sendiri, apakah free atau tidak? Untuk aplikasi dari Tableau desktop sendiri itu ada yang free trial dan juga ada yang berlisensi. Nah, untuk lisensi sendiri itu lebih ke bisa digunakan dengan orang yang mempunyai email instansi. Semisal dia itu student atau teacher, jadi lisensinya itu didaftarkan menggunakan email instansi itu tadi. Nah, ini untuk tampilan Tableau desktopnya. Kalau misalnya yang lisensi, saya contohkan. Misal kita ingin download Tableau desktopnya terlebih dahulu, mungkin bisa dicari dulu aja Tableau-nya. Terus pilih yang paling atas. Nah, bisa dilihat ini untuk tampilan Tableau secara umumnya. Di sini lebih ke kita lebih ke Tableau desktopnya. Itu untuk mencari yang free, bisa tekan try Tableau for free. Nah, di sini untuk sebelum bisa sign in, kita daftar terlebih dahulu untuk lisensinya. Contohnya untuk yang teman-teman yang punya email student, bisa ini student or teacher get a free 1 year lisensi. Jadi lisensinya itu bertahan untuk 1 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya yang free trial itu cuma bisa dipakai 14 hari. Kan kalau pakai yang 1 tahun kan lebih lama dipakainya. Nah, ini bisa di student atau I'm teacher itu bedanya cuman nanti kalau misalnya diminta buktinya sebagai dia itu benar-benar mempunyai email tersebut, itu kalau misalnya yang student itu bisa pakai kartu tanda mahasiswa atau kartu identitas yang berhubungan dengan mahasiswa. Tapi kalau yang teacher itu mungkin bisa eh, buktinya itu sebagai dia itu tenaga pendidik di instansi tersebut. Kalau I'm student, bisa diisi sesuai dengan pengisiannya. Jadi legal first name-nya siapa, last name-nya siapa, lalu ini email yang instansi. Misal saya pakai email student, jadi nanti ada add student dengan nama kampusnya. Lalu ini mengisi ulang dari yang ada di school issued emailnya. Ini diisi date of birth-nya, tanggal lahir. Lalu ini bisa Indonesia. Nah, ini harus ditekan, yes.
Baru nanti ini school information-nya diisi semua dan lalu ada verify student status. Nah, kalau misal sudah, itu nanti akan keluar di email, dikasih di email, itu bentuknya kayak kode lisensi. Nah, itu bertahan untuk 1 tahun. Nah, semisal 1 tahun itu udah selesai. Dan tandanya kalau selesai itu tabelnya tidak bisa dibuka lagi. Harus istilahnya kayak register lagi di aplikasi tabel desktopnya. Baru nanti kalau misalnya ngisi lisensi lagi itu bisa dengan full eh, email student atau email teacher yang sama seperti 1 tahun sebelumnya itu tidak apa-apa. Tapi nanti untuk yang kode lisensinya yang dikasih ke email yang baru itu bakal berbeda. Jadi harus 1 tahun untuk membuat eh, email lisensi ini, mendaftarkan email lisensi ini yang sama. Itu harus 1 tahun setelahnya. Jadi untuk free atau tidaknya bisa free trial, bisa juga dengan lisensi, tetapi lisensinya ini syaratnya harus mempunyai email student atau email teacher atau email yang berhubungan dengan instansi. Kembali ke tabel desktopnya sendiri. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan file yang akan kita visualisasikan datanya. Nah, di sini ada pilihan banyak, jadi bisa ada Microsoft Excel, bisa text file, bisa JSON file, lalu Microsoft Access, PDF file, spatial file, dan statistical file. Tapi mungkin kalau misalnya kita lebih gampangnya, tidak usah memikirkan misal CSV atau XLS itu masuknya yang mana ya. Nah, itu mending langsung aja more. Jadi kalau dari more ini kita bisa langsung membentuk file apapun. Jadi nggak dilihat dari memilih-milih dulu dia itu file yang seperti apa. Nah, semisal kita memakai data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten yang diambil dari BPS Jawa Timur untuk tahun 2022 sampai 2024. Bisa open. Nah, bisa dilihat kalau data source-nya itu sudah terhubung dengan data jumlah penduduk. Lanjut ke visualisasi datanya, itu langsung aja ke go to worksheet, jadi sheet 1. Nah, jadi kalau misalnya bawaan dari tabelnya sendiri, itu sebenarnya sudah bisa mendeteksi kalau dia itu yang mana sih yang measure names, mana sih yang measure values. Nah, kalau measure names itu lebih ke yang tadi yang warnanya biru, yang dijelaskan oleh Mbak Lucy yang dimensi. Tapi kalau yang di bawah garis itu yang lebih ke hijau, itu yang measure atau nilai-nilai. Nah, kalau mungkin lebih memudahkan untuk teman-teman membaca datanya, kalau F1 ini bisa dilihat kalau ternyata itu dia nama kabupaten. Jadi bisa di rename aja langsung. Di rename itu klik kanan, bisa rename. Semisal nama kabupaten. Langsung enter aja. Nah, semuanya akan langsung berubah nama kabupaten. Nah, kalau dilihat dari nama kabupaten sendiri ini kan ada yang nul, ada yang ternyata kabupaten kotanya itu masuk dalam kolom, dan juga total dari keseluruhan kabupaten yang merupakan dia itu kabupaten atau kota di Jawa Timur itu juga masuk di dalamnya, jadi bisa bisa langsung difilter aja. Jadi nama kabupaten ini kita menampilkan hanya yang benar-benar nama kabupaten atau kota. Jadi yang nol itu bisa ditekan, lalu Jawa Timur juga ditekan, kabupaten juga ditekan. Istilahnya ditekan itu
tidak ditampilkan dalam visualisasi kita, bukan istilahnya menghapus, karena khusus untuk tableau desktop ini lebih ke visualisasi datanya, bukan ke data preparation. Jadi tidak ada fitur untuk menghapus data, tetapi untuk tidak menampilkan saja. Lalu bisa oke. Nah, akan berkurang. Jadi itu gunanya untuk filters itu tadi. Nah, semisal kita ingin melihat jumlah penduduk tadi, penduduk miskin. Nah, kalau F1, F2, F3, F4 ini kalau dilihat dari tabel yang ada di BPS Jawa Timur, itu mengindikasikan bahwa F2 ini 2022, F3 ini 2023, dan F4 ini 2024. Jadi istilahnya jumlah penduduk miskin di masing-masing kabupaten kota pada tahun 2022. Jadi bisa di rename juga mungkin 2022. Untuk memudahkan kita membaca datanya. Semisal kita 2022 ingin melihat jumlah penduduk miskin di 2022. Nah, bisa dilihat kalau ternyata itu bawaan dari perbandingan antar masing-masing jumlah penduduk miskin di kabupaten kota itu langsung berbentuk bar chart seperti yang disampaikan Mbak Lucy. Kalau perbandingan itu nanti bentuknya itu lebih ke bar chart. Nah, kalau bar chart sendiri memang defaultnya seperti ini, tapi kita bisa visualisasikan dengan lebih baik lagi. Semisal ini kan banyak ya data dan masih random. Mungkin ini Bangkalan itu banyak, tapi yang Banyuwangi sedikit. Bisa kita ascending maupun descending. Caranya kalau tekan aja kalau yang ini itu ascending. Jadi dari yang paling sedikit jumlah penduduk miskinnya sampai ke yang paling tinggi. Kalau misalnya mau yang descending itu sebelahnya. Jadi otomatis dia memudahkan untuk bisa descending atau ascending. Nah, semisal ini nama kabupatennya itu di kiri atau di sumbu X. Nah, kalau misalnya mau bertukar di nama kabupatennya itu yang di oh iya yang di X itu yang di nama di 2022 ini kan yang X. Nah, nama kabupaten ini kan Y. Nah, dibalik X dan Y-nya itu bisa akan langsung swap rows and columns. Nah, jadi bisa otomatis itu. Jadi kalau misalnya Tableau itu lebih ke eh, tidak tidak lebih ke bukan yang ngoding bagi teman-teman yang mungkin awam dengan masalah ngoding, karena Tableau ini menyediakan banyak fitur untuk bisa langsung memvisualisasi data itu lebih gampang dengan banyak bentuknya. Nah, ini mungkin karena masih kecil-kecil jadi nggak kelihatan gitu tulisannya, bisa juga memilih untuk tampilannya ini standar, ada fit width, ada fit height. Jadi ini akan lebih dempet karena akan menyesuaikan dengan tinggi dari layar atau entire view. Itu sama. Mungkin kalau misalnya lebih kelihatan lagi, mungkin di filter hanya misal 5 jumlah penduduk paling 5 jumlah penduduk paling banyak penduduk miskinnya itu bisa difilter lagi. Ini ada filter top, jadi 5 data teratas. Nah, akan seperti ini. Jadi akan lebih terlihat untuk nama-namanya dan data-datanya. Nah, kalau misal ingin melihat data untuk jumlah-jumlah penduduk miskinnya berapa, ini ada untuk marksnya. Jadi semisal untuk SUM 2022 ini kita masukkan ke bagian label. Nah, nanti akan muncul bagian untuk menunjukkan angka-angka yang berhubungan dengan jumlah penduduk miskin masing-masing
dari kabupaten atau kota. Semisal kita ingin bentuknya berbeda, nggak bar chart aja. Itu lebih gampang lagi kalau misalnya kita pencet Show Me. Nah, di sini akan banyak pilihan untuk visualisasi data. Misal ini mungkin lebih ke basic. Bisa ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi bisa dipilih juga sesuai dengan kebutuhan. Tetapi mungkin ini hanya basic kalau misalnya dia itu bentuknya memenuhi. Misalkan kalau misal eh, ini kan butuhnya, kalau staggered bars ini kan untuk one or more dimension, one on one or more measures. Tapi apakah boleh menggunakan atau tidak bentuk tersebut itu disesuaikan lagi dengan tujuan kita membuat visualisasi data. Apakah nanti itu tersampaikan kepada kita sampaikan visualisasi data ini atau tidak. Karena semisal kita menggunakan stacked bars ini, tetapi orang yang kita nanti sampaikan visualisasinya itu tidak paham. Jadi mungkin lebih ke pilihan visualisasi datanya itu menyesuaikan dari tujuan kita. Misal ini kan juga pie chart ini bisa eh, menggunakan pie chart, tetapi untuk pelaksanaannya kan dia bukan berbentuk persentase. Jadi mungkin lebih baiknya lagi kalau tetap dalam bentuk bar chart. Dari sini pun kita bisa mengganti-ganti warna yang mengindikasikan juga semisal yang paling tinggi itu yang paling parah ya jumlah penduduk miskinnya itu juga color itu eh, mempengaruhi. Mungkin kalau misal masalah warna, kalau misal datanya itu berhubungan dengan suatu hal yang ingin di- difokuskan, itu sebaiknya mungkin yang difokuskan itu yang lebih terang, maksudnya lebih gelap. Jadi karena ini mungkin konteksnya itu jumlah penduduk miskin, jadi warnanya mungkin bisa merah. Ini bisa edit color, lalu otomatiknya biru, tapi kita bisa memilih banyak warna lainnya. Jadi mungkin red, apply, untuk mencoba terlebih dahulu baru oke. Ini untuk perbandingan dari butternya. Mungkin lebih ke salah satu penerapan kami menggunakan Tableau dalam membuat visualisasi data itu kami kemarin membuat untuk tugas yang disampaikan waktu akhir-akhir kami magang, yaitu berhubungan dengan survei indeks kebahagiaan. Untuk mencari datanya itu pun bisa langsung aja dari sini. Jadi ini itu untuk kembali ke start page. Tetapi kalau misal dipencet lagi pun bisa kembali ke yang tadi. Jadi tidak langsung terhapus. Nah, kalau misalnya mau membuka file yang lain, tapi tidak ingin menutup file ini, itu bisa langsung file lalu new.
data kemarin. Ini salah satu penerapan kami menggunakan Tableau untuk membuat visualisasi. Oh iya dah. Oh, sik. Dengan menggunakan data indeks kebahagiaan, kemarin itu kami menggunakan eh, visualisasi data terkait untuk jenis kelamin, untuk umur, status perkawinan, pendidikan, dan ada tren pengunjung. Jadi untuk jenis kelamin ini karena memang lebih ke dalam satu jenis kelamin ini kan ada dua jenis dan disampaikan juga dalam bentuk persentase. Jadi bisa menggunakan pie chart. Lalu untuk umur perbandingannya menggunakan bar chart. Status perkawinan juga menggunakan bar chart karena lebih ke perbandingan. Nah, kalau misal untuk tren pengunjung ini karena melihatkan pola tren dari waktu ke waktu, itu bisa menggunakan trend line. Jadi kami menggunakan trend line untuk memvisualisasikan di tanggal 14 Agustus itu ada berapa pengunjung yang datang di stand BPS dan dan mengisi survei indeks kebahagiaan dan ternyata didapatkan ada 258 orang yang mengisi survei indeks kebahagiaan pada hari itu. Begitu juga tanggal 15, tanggal 16, 17, dan 18. Dan dari 5 hari tersebut, itu ternyata yang paling tinggi banyak pengunjung yang ada itu di hari ketiga puncaknya pada 493 orang. Nah, untuk membuat dashboard sendiri itu istilahnya gabungan dari eh, sheet-sheet yang sudah kami gunakan sebelumnya. Kami buat sebelumnya. Salah satu contoh bagaimana membuat dashboard itu mungkin saya contohkan kembali. Jadi mungkin dipikirkan terlebih dahulu ingin menampilkan jenis kelamin itu di atas atau bawah atau tengah atau pinggir itu sebelum membuat dashboard itu sendiri. Nah, karena semisal eh, di data dashboard untuk yang dashboard satu ini ada 6 bagian, ada jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, dan tren pengunjung. Jadi kita buat untuk kontainernya ini ada 6. Kalau misalnya untuk yang ke samping itu ada horizontal, yang ke bawah itu ada vertikal. Ini semisal membuat seperti sebelumnya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita membuat dari satu atas, satu bawah. Jadi untuk vertikalnya kita tarik di bawah. Ini ada 1, ada 2. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang di samping. 1, 2.
Dan ada satu di samping kiri. Misal menyamakan dengan dashboard satu sendiri untuk jenis kelamin, ini bisa kita ambil dari sheet yang ada di sini, bukan mengambil dari sini ke sini, bukan. Tapi dari sheets ini jenis kelamin kita tarik lalu masukkan ke kotak yang ada. Nah, karena bentuk sebelumnya itu seperti ini, jadi kita bisa adjust dengan menarik garisnya. Itu juga dengan yang lain. Kalau memang awalnya membuat seperti ini untuk keterangan dari laki-laki perempuan, count of name dan pendidikan itu pasti ada. Nah, caranya itu dengan bisa remove dari dashboardnya kalau misal kita tidak ingin menggunakannya. Misal untuk remove juga bisa dengan remove container dengan klik kanan. Nah, nanti akan dia otomatis interaktif untuk menyesuaikan dengan entire view sesuai dengan kita pilihnya entire view atau standar atau pilihan-pilihan yang lain. Lalu mungkin mencoba untuk peta karena tadi lebih ke yang bar chart, pie chart, trend line. Lalu sekarang membuat yang peta. Untuk peta, mungkin salah satu contohnya itu, nah ini sebenarnya dalam satu connection itu bisa beberapa data. Nah itu bisa juga dengan add, lalu langsung more juga. Untuk datanya itu menggunakan data yang pasti ada longitude dan latitude-nya. Karena untuk data peta harus syaratnya itu. Ada data longitude dan latitude-nya. Sedangkan data-data yang tadi yang udah saya tampilkan yang berhubungan dengan indeks kebahagiaan atau jumlah penduduk miskin itu tidak ada bawaan data longitude dan latitude yang sudah di-generate ada dalam Tableau itu sendiri. Nah, kalau semisal ternyata itu datanya, jadi sebenarnya kenapa harus narik data untuk need more data seperti ini, itu untuk menghubungkan dengan connection yang ada di Tableau sendiri. Jadi ada connection live, ada connection extract, di mana itu berhubungan dengan real time tidaknya data yang akan kita visualisasikan nanti. Seperti itu.
Nah, semisal data yang tadi karena jumlah penduduk tadi yang sheet 1 itu saya tarik, jadi visualisasi yang sebelumnya itu tidak akan tertampil atau istilahnya keblok seperti itu. Mohon maaf sebentar untuk data yang berhubungan dengan longitude dan latitude-nya. Oke. Sudah selesaikah Mbak Caca dan Mbak Lucy materinya? Sebentar Bu, kurang satu yang peta. Oke, siap. Jadi contoh yang ada bisa menampilkan peta itu harus ada longitude dan latitude di luar, istilahnya di measure measure values-nya itu ada latitude dan longitude yang sudah generate. Dan itu ketentuannya harus seperti ini. Jadi longitude yang di columns, latitude-nya harus di rows karena kalau misalnya dibalik dia tidak akan bisa menampilkannya. Nah, ini adalah peta satu dunia. Baru bisa kita melihat bagian-bagian yang berhubungan dengan data yang kita ingin visualisasikan itu jika ada store location-nya juga. Mau store location atau store city itu
sama karena istilahnya dia harus berhubungan dengan tempat. Semisal kita ingin membuat data yang seperti tadi, tampilannya ada yang untuk tanahnya itu warna kuning dan yang berhubungan dengan air itu warnanya biru, itu bisa dengan klik kanan di bagian yang putih, baru background layers, dimana kita bisa memilih light, normal, dark, streets, outdoors, dan dari sisi satelitnya. Lalu kita ingin melihat perbandingan yang berhubungan dengan, contohnya aja kita ingin melihat profit dan sales dari masing-masing toko yang ada. Mungkin lebih ke diperlihatkan dari titik-titiknya ini bisa besar atau kecil itu berhubungan dengan profitnya, dia itu besar atau kecil itu dari size-nya. Jadi bisa kelihatan kalau besar kecil. Nah, ini kebetulan size-nya itu bisa diperbesar atau di-adjust atau diperkecil. Nah, mungkin kalau visualisasi data di Tableau untuk yang istilahnya seperti masih pada umumnya itu seperti itu. Jadi mungkin lebih kadang bingung atau tidaknya kita membuat visualisasi data di Tableau itu berhubungan dengan data yang kita ingin tampilkan itu apa. Jadi bisa disesuaikan dengan tujuan kita untuk visualisasi data dari awal itu seperti apa terlebih dahulu. Jadi bisa untuk Xiaomi ini jadi banyak-banyak bentuk visualisasi data yang bisa digunakan di Tableau itu bisa dilihat di Xiaomi. Mungkin sekian presentasi dari kami untuk penjelasan tentang visualisasi data dan dashboard interaktif menggunakan Tableau. Jika ada kurang kata, mohon dimaafkan. Untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Bu Rini terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Caca dan Mbak Lucy. Materinya keren sekali ya. Izin membacakan pertanyaan dari kolom chat ya. Yang pertama dari Ibu Stiorini Indah. Apakah Mbak Caca dan Mbak Lucy pernah membuat dashboard dengan Tableau? Jika pernah, apakah boleh diperlihatkan contoh dashboardnya dan data apa saja yang dimasukkan? Eh, ini mau langsung dijawab dulu atau saya bacakan dulu semuanya, Mbak Caca dan Mbak Lucy? Mungkin dibacakan terlebih dahulu, Bu Rini. Oke, siap. Yang kedua, dari Bu Wahyuningsih, apa kelebihan Tableau dibandingkan dengan visualisasi data menggunakan Excel? Lalu yang ketiga, pertanyaan dari Pak Bapak atau Saudara Armanda Alkia Berlianti. Bapak atau Ibu ini? Mbak. Oh, adik. Oke. Apa yang membuat Tableau menjadi alat yang lebih unggul untuk visualisasi data dibandingkan dengan tools yang lain? Lalu yang terakhir di pertanyaan di kolom chat yaitu dari adik Jini Yusa, apa kendala teknis yang paling sering dihadapi pengguna baru Tableau?
dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ada 4 pertanyaan ya. Monggo dijawab Mbak Caca dan Mbak Lucy. Terima kasih. Baik, mungkin pertama eh, saya izin menjawab dari pertanyaan Bu Teori ini. Eh, untuk saya sih pernah membuat dashboard menggunakan Tableau untuk hal yang kami tanya itu survei indeks kebahagiaan yang tadi sudah saya sampaikan sedikit. Apakah perlu untuk ditampilkan kembali Bu Rini? Enggak usah, Mbak. Tapi ini input datanya berarti itu gimana? Itu kan selama beberapa hari ya. Itu input datanya langsung setelah berakhir atau per hari input datanya tiap hari nambah 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 gitu, Mbak. Baik, izin menjawab Bu. Untuk data yang kami kemarin gunakan itu setelah semua selesai. Jadi setelah 5 hari selesai itu baru kami ambil data dari survei indeks kebahagiaan yang kemarin dibikin sama Datul. Itu pun semisal kami inputkan satu hari itu sebenarnya bisa, tetapi akan ada konsep data preparation yang akan lebih banyak kami lakukan Bu kalau misalnya per hari. Jadi mungkin kami lebih ringkas ngambil datanya di akhir setelah 5 hari pelaksanaan seperti itu. Jadi data preparationnya jadi satu seperti itu Bu. Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Baik, Bu, izin menjawab dari pertanyaannya Bu Wahyuningsi dan juga Alkia, apa kelebihan Tableau dibandingkan visualisasi data menggunakan Excel atau tools lainnya? Nah, di sini Tableau itu memiliki beberapa kelebihan. Seperti Tableau itu bisa digunakan secara real time. Maksudnya, Tableau itu bisa memperbarui data itu secara langsung. Nah, sedangkan kalau misalnya tools lain atau contohnya itu Excel, dia harus melakukan refresh manual data atau add in tambah data secara manual. Kemudian Tableau itu juga menyediakan banyak pilihan grafik, nggak cuma bar chart, kemudian pie atau line chart. Nah, di Tableau itu ada grafik-grafik lain yang juga sering digunakan seperti heat map, tree map, bubble chart, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk Excel itu dia terbatas pada grafik-grafik dasar seperti bar chart, pie chart, line chart, dan beberapa visualisasi standar lainnya. Lalu di Tableau itu jadi eh, orang-orang yang biasanya melakukan visualisasi data itu tentunya juga melakukan pengolahan data. Nah, biasanya pengolahan data itu dilakukan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python. Nah, tapi beberapa orang kan nggak apa sedikit awam, kayak sedikit tahu gitu kan tentang coding. Jadi dengan menggunakan tools Tableau ini itu orang-orang yang awam terhadap coding itu bisa langsung melakukan analisis datanya tanpa melakukan code itu tadi. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, di Tableau itu ada produk yang namanya Tableau Public. Nah, dengan Tableau Public ini nanti itu bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan tim yang akan melakukan analisis data. Dan dari situ itu bisa diatur siapa saja yang bisa mengaksesnya dan eh, juga bisa mengupload hasil visualisasi datanya seperti itu. Apakah sudah menjawab? Udah Mbak, makasih ya. Iya, Ibu. Baik, selanjutnya mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Dini. Kendala teknis yang paling sering dihadapi pengguna baru Tableau
Mungkin pertama itu kadang kalau misalnya Tableau-nya itu desktop atau public itu kadang bingung karena kalau misalnya Tableau desktop itu kan harus eh, atau membayar atau free trial atau kayak gimana. Kalau misalnya ternyata teman-teman itu tidak tahu kalau misalnya Tableau desktop itu ada lisensi yang 1 tahun itu tadi, itu bakal terhambat teman-teman untuk bisa menggunakan tab desktop dan memilih pilihan visualisasi data dengan aplikasi lain. Nah, tapi sebenarnya ada juga itu tadi yang Tableau public. Nah, kalau Tableau public itu kan istilahnya harus menggunakan internet dan kadang itu untuk share eh, file ke teman-teman itu kadang ada teman itu udah ngedit di Tableau publiknya, tapi ternyata itu tidak masuk ke tabel publiknya teman-teman yang lain. Jadi istilahnya connection-nya itu terputus untuk masalah pengeditan. Jadi kadang kendala teknis di Tableau itu lebih ke antara internet atau kemampuan teman-teman dalam membuat tabelnya sendiri. Dan dari visualisasi datanya, sebenarnya untuk di Tableau itu kan lebih ke fitur-fitur untuk mencet fitur ini, untuk membuat ini. Nah, mungkin kalau misalnya kendala teknis awal itu dari banyaknya fitur yang ada di Tableau, itu kita bingung. Baiknya itu membuat visualisasi data yang seperti apa. Terus cara untuk kita membuat visualisasi data seperti orang lain itu bagaimana. Nah, itu mungkin kalau cara mengatasinya, itu mungkin kita lebih ke cari sumber untuk bisa belajar tentang Tableau itu sendiri karena di zaman sekarang kalau misalnya di Tableau itu sering ada tutornya itu di YouTube atau teman-teman data analis sekarang itu banyak yang menggunakan Tableau. Jadi mungkin bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain bisa menggunakan Tableau itu seperti apa. Mungkin kendala teknis dari pengguna baru Tableau seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Assalamualaikum. Boleh bertanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Mas Fajar, silakan. Iya. Yang saya mau Mbak ini mau bertanya. Nah, ini Mbak, yang saya pikirkan ini kan, eh, kita kan mengerjakan di Tableau, otomatis kan kita nginput datanya semuanya di Tableau. Seolah-olah kan kita titip data di sana ya. Nah, gimana cara keamanan misalkan tiba-tiba Tableau itu bangkrut kan, kita sudah membangun data di sana, terus kalau mereka tiba-tiba collapse atau bangkrut, hilang kan datanya. Nah, biar biar data kita aman itu gimana Mbak? Kita menggunakan Tableau secara tampilan, tapi juga data kita aman gitu loh. Itu aja Mbak yang saya pikirkan gitu. Monggo. Ya, baik, Mas Fajar. Terima kasih. Monggo, Mbak Caca atau Mbak Lucy menanggapi. baik izin masuk, izin menjawab dari pertanyaan Pak Fajar. Jadi mungkin kalau misalnya masalah visualisasi data di Tableau, kalau misalnya eh, sebelum kita membuatnya di Tableau public bersama teman-teman, sebenarnya pasti kita menggunakan Tableau desktop. Karena bentuknya itu kita tidak bisa memasukkan data di Tableau public, tapi kita istilahnya mengupload visualisasi data yang sudah dibikin di desktop, baru kita upload di Tableau public, baru bisa membuat bersama teman-teman yang lain. Jadi istilahnya kita ada awalan membuatnya dulu di Tableau desktop. Nah, untuk masalah keamanan data, untuk Tableau desktop sendiri ini konsepnya kadang kalau misalnya kita setelah membuat visualisasi data, itu perlu di save terlebih dahulu, Pak. Jadi keamanan datanya itu istilahnya kita menyimpannya dulu di device masing-masing. Jadi sebenarnya Tableau ini lebih ke tools aja.
bukan untuk yang menyimpan visualisasi datanya. Tapi kalau misalnya mau melihat lagi visualisasi datanya seperti apa, itu caranya dengan membuka file yang tadi sudah disimpan di device tadi seperti itu, Pak. Jadi untuk masalah keamanan data diusahakan itu kembali ke teman-teman yang menggunakan Tableau karena keamanannya itu dari penyimpanan data atau pemvisualisasian itu dengan cara disimpan atau dipublikasikan. Nah, dipublikasikan ini juga bisa di-download publikasinya. Jadi penyimpanannya seperti itu, Pak. Mbak, terima kasih. Izin menambahi juga Pak Fajar. Jadi di Tableau, di produknya Tableau itu ada yang namanya Tableau Server atau Tableau Online. Nah, di sini dia tuh memiliki mekanisme bisa melakukan backup otomatis. Jadi nantinya kalau misalnya terjadi masalah seperti kebangkrutan atau gangguan operasional lainnya itu data yang kita punya itu bisa dipulihkan dan akan tetap aman karena sudah menerapkan strategi backup atau ekspor secara rutin dari keamanan datanya itu. Seperti itu, Pak. Bagaimana Mas Fajar? Apakah masih ada yang belum Terima jelas? kasih Mbak Rini. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang bertanya lagi? Sudah tidak ada lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman serta adik-adik, dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula acara sharing knowledge kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada pemateri yang hebat serta para peserta yang gak kalah kerennya yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Aplaus untuk kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu pada sharing knowledge berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.